Selamat datang kembali di Jas Merah bersama saya Irfan Afifi. Kali ini kita akan mendiskusikan pesantren tertua yang ada di Indonesia bernama Pesantren Tegal Sari Ponorogo. Pesantren ini konon didirikan oleh tokoh bernama Kiai Muhammad Besari di tahun 1700-an. Dikatakan pesantren ini merupakan pesantren tertua di Indonesia bahkan. Bagaimana pesantren ini berdiri, bagaimana pesantren ini berkembang dan kemudian mempengaruhi jejaring pesantren di Nusantara dan mempengaruhi kesadaran nasional kita, Pesantren Tegal Sari. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Awal mulanya pesantren Tegal Sari, menurut keterangan Martin van Brunissen, dikatakan bahwa tidak pernah ada bukti yang jelas terkait keberadaan pesantren di Indonesia sebelum berdirinya pesantren Tegal Sari. Ini kata Martin van Brunissen yang mengatakan bahwa Tegal Sari merupakan pesantren tertua di Nusantara. Nah, ini barangkali mungkin asumsinya bukan berarti tidak ada pesantren sebelum Tegal Sari, tapi belum ditemukan bukti yang kokoh terkait keberadaan pesantren pertama sebelum Tegal Sari. Yang kedua adalah mungkin pengajaran pendidikan Islam sebelum Tegal Sari dilakukan belum memenuhi persyaratan disebut sebagai pondok dalam pengertian lengkapnya hari ini. Nah, pesantren Tegal Sari didirikan oleh seorang tokoh bernama Kiai Muhammad Besari atau dengan nama lengkap sebagai Kiai Ageng Muhammad Besari di tahun 1700-an. Konon, ini menurut keterangan salah satu penulis dokumen terkait sejarah pesantren Tegal Sari, dan Kiai Ageng Besari mengatakan yang bernama Purnomo yang menjelaskan sejarah Tegal Sari dan Kiai Muhammad Besari mengatakan bahwa berdirinya pesantren Tegal Sari ini dimulai dari kisah dua orang santri. Kisah tentang dua orang santri bernama Muhammad Besari dan Nur Sodik. Nah, dua orang santri ini konon datang dari daerah Caruban, Madiun ya, yang kemudian berkelana berata menuju ke arah Ponorogo. Nah, di Ponorogo inilah saat berlelaku ruhani, saat dalam sebuah perjalanan spiritual ini akhirnya dia ketemu seorang kiai sepuh, seorang yang dituakan di daerah Setono, Ponorogo hari ini ya, yang kemudian bertemu dengan salah seorang kiai bernama Kiai Donopuro. Kiai Donopuro ini dikatakan masih merupakan keturunan dari Sunan Tembayat atau wali ternama yang dulu merupakan muridnya Sunan Kalijogo dari Tembayat, Klaten gitu ya. Nah, Kiai Donopuro ini sekarang ada di Setono, daerah Ponorogo, dan kemudian datang dua orang santri bernama Muhammad Besari dan Nur Sodik ini kemudian nyantri, mengaji, belajar agama kepada beliau. Nah, cerita ini Muhammad Besari ini perlu diketahui ya, Muhammad Besari dan Nur Sodik ini saudara kakak bersaudara ya. Jadi Muhammad Besari ini kakaknya, kemudian Nur Sodik ini adiknya. Dia berasal dari Caruban, Madiun gitu ya. Dia merupakan putra seorang Kiai Anom Besari yang seorang yang menjaga makam keramat di daerah Caruban, Madiun gitu ya. Nah, dari putra inilah lahirlah Muhammad Besari dan Nur Sodik. Nah, kemudian Nur Sodik dan Muhammad Besari ini kemudian berguru kepada Kiai Donopuro di Setono di Ponorogo. Nah, cerita tentang dua santri ini setelah menyesap pelajaran ininya ya, pelajaran nyantrinya, pelajaran mengajinya kepada Kiai Donopuro. Akhirnya setelah menyelesaikan pelajaran ngajinya, dia akhirnya memutuskan untuk melakukan laku tirakat, pergi ke arah timur menuju ke arah Gunung Bedali. Di sana dia bertapa, dia di sana berkholwat selama 3 tahun, full dengan hanya membawa bekal 3 gagang jaruk, 3 tongkol ini ya, jagung sebagai perbendaharaan ini ya, perbendaharaan makanannya gitu, persediaannya. Nah,
selama 3 tahun akhirnya dia berkholwat. Setelah merasa cukup, akhirnya Muhammad Besari dan Nur Sodik memutuskan untuk kembali ke kiainya, Kiai Donopuro di Stono. Namun di tengah perjalanan kebetulan dia singgah di sebuah tempat, bertemu secara tidak sengaja dengan seseorang keturunan kiai yang disepuhkan di daerah Desa Mantub ya, yang tokoh ini dianggap sebagai masih keturunan Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram ya, Islam. Tokoh ini dipanggil dengan nama Ki Ageng Mantub atau belakangan hari dikenal sebagai Kiai Nur Salim. Nah, dari pertemuan dengan Muhammad Besari inilah kemudian Muhammad Besari dinikahkan dengan sang putri dari Ki Ageng Mantub. Nah, di pernikahan ini kemudian dia tinggal untuk sementara waktu dan kemudian akhirnya memutuskan untuk kembali ke daerah kiainya bernama Kiai Donopuro tadi ya. Nah, saat kembali ke Donopuro, daerah Stono tadi, akhirnya oleh sang kiai, kemudian Muhammad Besari dan Nur Sodik kemudian diminta membuka lahan di sebelah timurnya ya, yang itu berbatasan yang disekat oleh sungai, namanya Sungai Keyang ya. Dia diminta membuka pesantrennya di timur Sungai Keyang gitu ya. Nah, di tegalannya Kiai Donopuro ini yang diberikan kepada Muhammad Besari dan adiknya, akhirnya Muhammad Besari kemudian mendirikan pesantrennya. Dari tegalannya Donopuro inilah kemudian dinamai sebagai daerah baru karena sudah dihuni baru, sudah berdiri pesantren dan banyak warga yang ikut di sana. Akhirnya berdirilah bernama Pesantren Tegal Sari atau yang juga dikenal sebagai Pesantren Gebang Tinatar ya. Tempat penataran para murid untuk dididik menjadi seorang santri yang linuwih ya, santri yang menjadi alim ulama. Konon pesantren Tegal Sari ini berdiri di atas tanah baru bernama Tanah Tegal Sari yang merupakan tanah, statusnya sebenarnya adalah merupakan tanah perdikan yang dulu diwarisi oleh Kiai Donopuro yang sebenarnya masih merupakan keturunan dari Sunan Tembayat gitu ya. Nah, tanah pendidikan ini diwarisi sehingga bahkan dari cerita tentang Kiai Donopuro yang masih keturunan Sunan Tembayat ini kita bisa merekam bagaimana proses Islamisasi di daerah Ponorogo ini berlangsung. Bagaimana keterangan terkait cerita tentang Kiai Donopuro ini sampai ke Ponorogo. Nah, sebuah babat bernama Babat Ponorogo menyatakan bahwa ada menceritakan soal proses tahap awal Islamisasi ini. Pertama kali adalah terkait dengan seorang nama bernama Betoro Katong ya. Ini Betoro Katong ini konon katanya merupakan cucunya Brawijaya V dan masih merupakan anaknya Kebu Kanigoro ya. Lembu Kanigoro atau Kebu Kanigoro. Nah, ini konon ibunya dari Bagelen ya, daerah Purworejo, Kebumen hari ini ya. Nah, dari pernikahan Betoro Katong ini kemudian Betoro Katong itu melakukan sebuah proses transmigrasi besar-besaran, mengajak warga baik dari warga Kedu, baik warga Bagelen maupun dari warga Demak untuk menduduki, membuka pemukiman baru di daerah Ponorogo. Bersama rombongan transmigran ini kemudian Betoro Katong yang didampingi oleh Ki Ageng Mirah akhirnya transmigrasi besar kemudian menempati, mengelola tanah-tanah di Ponorogo. Nah, dari perpindahan inilah dia bertemu seorang sosok musuh, sisa penguasa lama yang masih menganut Hindu bernama Ki Ageng Kutu. Nah, akhirnya Betoro Katong dan Ki Ageng Mirah akhirnya bertempur dengan Ki Ageng Kutu ini. Akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Betoro Katong dan Ki Ageng Mirah. Nah, dari proses ini kemudian proses Islamisasi di tanah Ponorogo atau Tanah Wengker, sebelumnya dikatakan sebagai Tanah Wengker, nanti daerah Madiun dan lain sebagainya masuk gitu ya. Nah, dari sana kemudian proses ini berjalan. Nah, proses transmigrasi yang kedua itu konon didatangi oleh seorang tokoh bernama Pangeran Sumendiragil. Ini dikatakan ada yang mengatakan sebagai putranya Sunan Tembayat, ada yang mengatakan adiknya Sunan Tembayat. Nah, dia juga hijrah melakukan transmigrasi ke daerah Ponorogo. Di daerah inilah kemudian Pangeran Sumendiragil ini kemudian menyebarkan Islam di sana. Dari sanalah, dari canggah Pangeran Sumendiragil inilah kita
mendapatkan nama Kiai Donopuro yang masih merupakan canggahnya Pangeran Sumedi Ragil. Alias Kiai Donopuro ini merupakan masih terahnya Sunan Tembayat yang merupakan muridnya Sunan Kalijogo. Nah, Kiai Donopuro inilah yang menjadi guru dari Muhammad Besari dan Nur Sodik, yang kemudian memerintahkan Muhammad Besari untuk mendirikan pesantrennya di Tegalannya, di timur Sungai Keyang tadi ya. Akhirnya berdiri pesantren Tegal Sari. Lalu bagaimana kisah terkait membesarkan Pondok Tegal Sari ini? Bagaimana latar kontekstual politik yang berkelindan dengan kebangkitan pesantren Tegal Sari ini? Diceritakan bahwa di tahun 1742 itu terjadi sebuah peristiwa geger besar di Pulau Jawa bernama Geger Pecinan atau yang disebut bahasa Jawanya sebagai Keraman Cino. Jadi pada waktu itu terjadi sebuah pemberontakan, orang-orang Cina yang ada di Pulau Jawa ini melakukan pemberontakan melawan VOC ya. Konon katanya pemberontakan ini yang dilakukan oleh orang-orang Cina ini didukung oleh Pangeran Mataram bernama Raden Mas Garendi yang akan kita kenal nanti sebagai Amangkurat V ya. Nah, Raden Mas Garendi inilah yang mendukung perlawanan Pangeran laskar-laskar Cinanya itu untuk memberontak dan menyerang benteng-benteng pesisir pantai utara di ini ya, Pantura ya. Nah, waktu itu Sunan Pakubuwono II saat itu berkuasa di Kerajaan Mataram Kartasura. Konon katanya juga Pakubuwono ini juga mendukung pemberontakan awalnya. Pemberontakan Cina ini, Geger Pecinan ini. Namun ketika situasinya mendesak, akhirnya Pakubuwono mengalihkan dukungannya kepada VOC. Mengetahui bahwa sang Sunan, sang rajanya kemudian mendukung VOC, akhirnya Raden Mas Garendi yang juga dikenal sebagai Susuhunan Kuning karena memimpin pasukan Cina ya, atau Sunan Kuning, kemudian menyerang keraton Mataram Islam yang dikuasai, yang rajanya adalah Pakubuwono II. Akhirnya dia serang keraton Mataram dan akhirnya bisa menguasai keraton itu. Sang raja kalah, akhirnya sang raja dalam pelarian dan pengungsian. Nah, Pakubuwono ini kemudian melarikan diri ke arah timur ya. Selama kurang lebih 6 bulan dalam pengasingan. Awalnya dia ke daerah Caruban Madiun, kemudian meneruskan sampai kepada daerah Kecamatan Jetis Ponorogo hari ini ya. Di sana ada hutan ya, yang kemudian dia membuat sebuah semacam perkemahan ya, sebut saja begitu, perkemahan sementara gitu di hutan itu. Di hutan itulah konon dia membuat langgar, musola kecil yang juga akan dijadikan tempat sholatnya. Nah, suatu diceritakan dalam sebuah babat bahwa Pakubuwono ini di suatu malam mendengar sebuah suara lebah, seperti suara lebah yang mendengung dalam sarang gitu ya. Dia bertanya kepada tumenggungnya Wiratirta ya, apakah Tumenggung ini suara apa ini Tumenggung? Apakah ini suara lebah? Sang Tumenggung menjawab bahwa ini bukan suara lebah, ini adalah suara para santri yang sedang berzikir atau melantunkan doa kepada Tuhan. Wah, mengerti bahwa ini suara dari gerombolan santri, sang Sunan akhirnya memutuskan untuk mengajak Tumenggungnya untuk menemui sang Kiai. Yang tak lain, Kiai itu adalah Kiai Muhammad Ageng Besari ya. Kiai Muhammad Ageng Besari ya, alias ini peristiwa berdoa ini terjadi di pesantren Tegal Sari. Akhirnya sang Sunan dan Tumenggungnya kemudian mengunjungi sang Kiai dan kemudian meminta perlindungan ruhaninya. Bahkan dia meminta kepada Kiai Muhammad Besari untuk mendoakannya agar dapat mengembalikan kuasa ke kerajaannya yang saat ini hilang gitu ya. Nah, Muhammad Besari segera menyanggupi ini dan kemudian melakukan munajat gitu ya, berzikir bersama santrinya. Nah, saat dia menemui sang raja ini, dia ditemani oleh santri seniornya bernama Bagus Harun ya. Nah, itulah sehingga akhirnya dia berdoa bersama santri-santrinya, Kiai Besari ini, kemudian akhirnya suatu saat hingga dapat firasat spiritual, akhirnya dikatakan kepada sang Sunan bahwa
kerajaan Anda sekarang sudah aman. Anda sebaiknya sekarang pulang kembali karena keraton Anda sudah aman. Dulu saat meminta bantuan kepada Kiai Muhammad Besari, sang Sunan menjanjikan kalau dia dapat bisa membantu mendoakan kembalinya kuasa rajanya, sang raja akan menghadiahnya, akan menetapkan daerah Tegalsari dan sekitarnya sebagai tanah perdikan yang bisa diwarisi secara turun-menurun. Dan bahkan dia mengatakan bahwa nanti Tegalsari akan bisa menjadi tempat lahirnya Islam, tanda petik ya, alias Tegalsari bisa menjadi percontohan lahirnya Islam yang sudah teratur dalam sebuah lembaga kependidikan. Mungkin tafsir saya begitu. Nah, akhirnya sang Sunan kemudian kembali ke keratonnya dan benar menemukan bahwa kerajaannya sudah aman dan akhirnya dia bisa bertahta lagi di kerajaannya. Nah, sang Sunan akhirnya menepati janjinya dan kemudian menganugerahkan piagam tanah perdikan kepada desa Tegalsari maupun desa sekitarnya ya, dan kepala perdikannya ditunjuk adalah Kiai Muhammad Besari, sang pendiri pesantren Tegalsari. Nah, juga bahkan dalam pertemuan itu, pemenuhan janji itu, Muhammad Besari juga menyarankan kepada Sultan untuk memberi status tanah perdikan di daerah Sewulan atau daerah Madiun hari ini ya, daerah selatan Madiun hari ini, di mana akhirnya sang Sunan juga memberikan status perdikan kepada Sewulan. Nah, status perdikan Sewulan ini akan diberikan kepada santri seniornya bernama Bagus Harun yang tadi menemui sang Sultan tadi ya. Nah, Bagus Harun inilah yang nanti akan dipasrahi tanah perdikan di Sewulan yang kita kenal sebagai Bagus Harun itu tadi. Nah, dari situ akhirnya pesantren Tegalsari kemudian dikenal, lambat laun dikenal karena telah membantu sang raja mengembalikan kuasa kerajaannya gitu ya. Lalu bagaimana ceritanya Tegalsari ini dikelola oleh para terah keturunan selanjutnya? Bagaimana kontribusi pesantren Tegalsari ini kepada masyarakat dan juga bagaimana pesantren ini mengelola dirinya, membangun jaringannya. Nah, kita tahu setelah Muhammad Besari wafat, konon katanya Kiai Muhammad Besari wafat di umur yang sangat muda, masih muda ya, gitu, terhitung masih muda. Akhirnya kemudian dialihkan kepada putranya bernama Kiai Ilyas gitu, ya Mbah Ilyas ya, mungkin ya Kiai Ilyas, Muhammad Ilyas. Nah, dari situ kemudian berganti dengan Kiai Hasan Yahya atau Mbah Yahya gitu. Nah, kemudian namun karena Mbah Yahya ini kemudian tidak terlalu mengajar, akhirnya kemudian segera diserahkan kepada tokoh bernama Kasan Besari ya. Kasan Besari ini masih merupakan anaknya Muhammad Ilyas ya. Alias dia masih merupakan cucunya Kiai Muhammad Besari langsung gitu ya. Nah, di tokoh inilah Kiai Kasan Besari inilah pesantren Tegalsari menemukan masa keemasannya, masa kegemilangannya. Dia diangkat sebagai kepala perdikan di tahun 1820 alias 5 tahun sebelum pemberontakan Diponegoro. Nah, di masa inilah pesantren Tegalsari mencapai kejayaannya. Kita tahu misalnya di masa Kasan Besari inilah seorang santri bernama Ronggo Warsito yang di belakang nanti dikenal sebagai Pujangga Panutupnya Jawa nyantri di tempatnya Mbah Kasan Besari, pesantren Tegalsari ini. Nah, juga ada sebuah catatan ya, catatan dari sekretaris urusan pribumi untuk urusan pribumi pemerintah Hindia Belanda juga pernah mengeluarkan surat bernomor 2826 kalau nggak salah ingat ya, bernomor 28 di tahun 1951. Nah, di tahun itu sekretaris urusan pribumi pemerintah Hindia Belanda mencatat bahwa ada ungkapan seperti ini, tidak ada orang yang bisa dianggap pakar agama, tidak ada orang yang dianggap ahli agama kecuali belum pernah berkunjung ke Tegalsari atau nyantri di Tegalsari, Ponorogo.
Alias ini membuktikan betapa saat itu, terutama di masa Kasan Besari, pesantren Tegal Sari mempengaruhi, memberi dampak pengaruh kepada banyak sekali pendidikan agama di saat itu ya. Dampaknya begitu luar biasa. Nah, kebesaran ini konon juga membentuk simpul-simpul jaringan pesantren yang ada di Indonesia sebagai prototip. Walaupun nanti dalam kasus perang Diponegoro ya, dalam kasus Diponegoro 1825-1830 itu memang keterlibatan pesantren Tegal Sari dalam pemberontakan Diponegoro tidak secara langsung, tapi jaringan muridnya, jaringan terah biologisnya dari pesantren-pesantren lain yang tersimpul di dalam pesantren Tegal Sari akan menjadi pasukan penyetok, pasukan laskar santri yang akan membantu perjuangan Diponegoro melawan kolonialisme gitu ya. Nah, dari situ bahkan ada juga yang mencatat misalnya seorang asisten aspiran controller bernama F. Faucon itu di tahun 1870 itu pernah melakukan kunjungan ke Tegal Sari dan menyaksikan kebesaran pesantren Tegal Sari. Kata Faucon dalam sebuah tulisannya yang menjadi laporan saat berkunjungan itu, dia menyaksikan bahwa pesantren Tegal Sari ini punya bangunan pondok, sudah di tahun itu sudah punya bangunan pondok yang bisa menampung 500 santri. Konon santrinya saat Faucon hadir itu ada sekitar 300-an santri yang gonta-ganti bolak-balik ya. Ada yang keluar masuk begitu. Itu dan santrinya menurut catatan Faucon itu berasal dari seluruh wilayah tanah Jawa, bahkan ada yang dari Banten, ada yang dari Priangan, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Karawang, ada yang dari Jogja, ada yang dari Kedu, ada yang dari Bagelen, ada yang dari Surakarta, ada yang dari Madiun dan lain sebagainya. Alias waktu itu Tegal Sari di masa Kasan Besari itu mencapai puncak kebesarannya dan menjangkau tadi seperti dikatakan Sekretaris Urusan Pribumi tadi, tidak ada orang yang bisa dianggap mengetahui agama, pakar agama jika belum pernah pergi ke Tegal Sari. Dan juga Faucon juga mencatat bahwa saat Kiai Kasan Besari wafat, di mana Kiai Kasan Besari wafat dalam umur yang sangat sepuh ya, sangat tua, di umur 100 tahun. Kalau tahun Jawanya 103 tahun dalam sistem perhitungan kalender Jawa. Masainya 100 tahun. Nah, saat dia meninggal itulah ada sekitar 3.000 disaksikan oleh Faucon sendiri, ada 3.000 pelayat jenazah yang hadir dalam pemakaman Kiai Kasan Besari. Nah, ini bukti kebesaran Tegal Sari yang kemudian nanti di masa belakangannya pesantren Tegal Sari ini kan menjadi simpul pergerakan penting pembentukan tradisi keislaman yang dijalin lewat lembaga-lembaga pendidikan bernama pesantren. Nah, saya membayangkan ya, sejak Kiai Kasan Besari meninggal di umur yang sangat tua tadi, kemudian pesantren Tegal Sari digantikan ke anaknya bernama Kasan Anom, kemudian diganti dengan Kasan Khalifah. Akhirnya pesantren Tegal Sari akhirnya turun dan akhirnya sampai di tahun 1900 masa kemerdekaan 1946 akhirnya status tanah perdikan ditutup oleh pemerintah Indonesia. Akhirnya pesantren Tegal Sari sudah tidak berdiri lagi. Alias di masa Mbah Kasan Besari ini masa kejayaannya, dan dia sempat meninggalkan, Mbah Kasan Besari ini pernah meninggalkan bangunan bernama Pendopo Dalem yang sampai hari ini masih ada. Kemudian masjid yang juga masih ada. Kemudian juga sebuah langgar kecil yang konon katanya dipakai tidur oleh Ronggo Warsito ya. Nah, bangunan-bangunan ini, bangunan pondoknya sudah tidak ada lagi hari ini. Tapi bangunan langgar, pendopo dan masjidnya masih berdiri tegak gitulah. Nah, saya membayangkan dari pelajaran Tegal Sari ini kita bisa membayangkan sebuah pondok di awal yang berdiri di awal 1700-an yang kemudian membentuk simpul jaringan tertentu yang bersambung dengan akar Islam di masa Wali Songo, Sunan Tembayat, Sunan Kalijogo dan lain sebagainya. Dia bisa membentuk jadi simpul jaringan keilmuan, simpul terah nasab, simpul silsilah ruhani yang kemudian itu tersebar membentuk corak keislaman, pemikiran maupun tradisi keberagamaan yang tidak menafikan
akar kebudayaannya, alias dijalin dalam rumusan yang mengokohkan akar kebudayaan masyarakatnya, dan itu terrepresentasikan dari pesantren Tegal Sari. Makanya kita nggak aneh kalau kita melihat sosok-sosok misalnya yang dilahirkan oleh Tegal Sari misalnya ya. Ada dulu pesantren Termas itu ya, yang melahirkan orang-orang seperti Kiai Mahfud Termas yang menjadi guru ulamanya Nusantara di jaringan Kiai sampai hari ini ya. Kemudian juga tercipta pondok pesantren Gontor yang juga merupakan masih menantu ya dari Kasan Khalifah alias cucunya Kasan Besari ya. Kemudian juga melahirkan sosok-sosok seperti Cokronegoro yang juga merupakan bupati pertama Ponorogo. Kemudian juga melahirkan sosok seperti Ronggo Warsito, seorang pujangga. Kemudian juga melahirkan tokoh seperti Hos Cokro Aminoto yang merupakan cucunya Kiai Kasan Besari. Hos Cokro Aminoto kita tahu merupakan tokoh simpul penting dalam konteks pergerakan nasional, di mana nanti dia akan mengkader banyak tokoh dari berbagai aliran yang kemudian menyerukan, menggelorakan perjuangan untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, ini rekam jejak pesantren Tegal Sari, membentuk semangat kemandirian, mengajarkan sebuah tatanan Islam yang juga tidak tercerabut dari akar kebudayaan, tapi justru malah mengokohkan akar jati diri kebudayaan sebuah bangsa, sebuah peradaban Islam, sebuah kebudayaan Islam yang kemudian justru menegakkan akar diri jati kebudayaannya, sehingga muncullah tokoh-tokoh itu yang kemudian bisa menegakkan jati diri kedaulatannya sehingga merebut Indonesia menjadi merdeka. Dan itu adalah jasa dari pesantren tertua bernama Pesantren Tegal Sari Kiai Muhammad Besari. Terima kasih.